Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Melovers Cookies Channel. Kali ini kita akan membahas video tentang pembelajaran permutasi. Tetap semangat ya, dan jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang permutasi, dimulai dari mengenal apa itu permutasi. Permutasi adalah penyusunan atau pengaturan beberapa objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Jadi, permutasi masih hampir sama dengan kaidah penjumlahan dan perkalian, di mana dicari susunan atau cara mengatur sebuah objek tertentu atau beberapa objek tertentu dalam urutan atau susunan yang berbeda dari susunan sebelumnya. Kata kunci dalam permutasi adalah mempertahankan atau memperhatikan urutan. Rumusnya dengan simbol P, yaitu permutasi, dengan objek semula N dan objek setelah penyusunan adalah R. Maka rumusnya menjadi N faktorial dibagi N dikurang R, hasilnya difaktorialkan. Saya ulangi, N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Sebagai contoh, saya mempunyai 3 huruf yaitu A, B, dan C, akan saya susun menjadi sebuah kata dengan susunan 3 huruf juga. Jadi, ada 3 huruf yang akan dipilih 3 huruf juga dengan susunan pastinya yang berbeda dari urutan sebelumnya. Jadi kalau bisa dibilang ini objeknya adalah A, B, dan C. Berarti bisa kita bilang N-nya adalah 3. Kemudian saya akan susun secara manual menjadi pertama ABC, kemudian ACB, di mana huruf pertama masih A. Kemudian B dan C-nya saya tukar posisi menjadi C dan B. Kemudian susunan yang ketiga, huruf B menjadi huruf pertama, diikuti huruf A dan huruf C, menjadi B, A, C. Dan kemudian sama seperti huruf depan A, saya tukar posisi A dan C, menjadi B, C, A. Yang terakhir huruf depan C, CAB dan CBA. Maka dengan ini saya bisa mengatakan banyaknya susunan dengan urutan yang berbeda ada 6, yaitu ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Selanjutnya, di sini ada sebuah kasus ya atau sebuah peristiwa dari 4 calon pimpinan sebuah perusahaan. Misalkan A, B, jadi di sini dari 4 calon pimpinan sebuah perusahaan, misalkan A, B, C, dan D, hendak dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentukan berapa susunan pilihan 3 jabatan tersebut dari 4 calon pimpinan perusahaan tersebut. Di sini saya ilustrasikan sudah ada 4 kandidat calon pimpinan A, B, C, dan D yang akhir.
Baik, kasus yang kedua, dari 4 calon pimpinan sebuah perusahaan, misalkan A, B, C, dan D, hendak dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentukan berapa susunan pilihan 3 jabatan dari 4 calon pimpinan perusahaan tersebut. Di sini saya ilustrasikan keempat orangnya, yaitu A, B, C, dan D. Maka secara manual dapat saya hitung menjadi ketua adalah A, sekretaris adalah B, dan bendahara adalah C. Kemudian masih dengan ketua adalah A, hanya saja saya mengganti bendaharanya yang tadinya C menjadi D. Selanjutnya, saya masih menggunakan A sebagai ketua, kemudian C sebagai sekretaris, kemudian B sebagai bendahara. Berarti saya menukar susunan yang pertama tadi dari ABC menjadi ACB. Nah, terus ACD, ADB, ADC. Artinya ada 6 pilihan cara atau 6 susunan. 6 pilihan susunan di mana A adalah sebagai ketua. Kemudian ada 6 pilihan susunan di mana ketua adalah B. Kemudian ada 6 susunan di mana C adalah ketua pimpinan perusahaan. Kemudian yang terakhir ada 6 susunan di mana D sebagai ketua. Maka saya bisa katakan banyaknya susunan ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari 4 orang ini ada 24, yaitu 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Atau bisa saya jumlahkan ke bawah dari ABC menuju DAC, dari ABD menuju DAB, kemudian dari ACB menuju DBA, dan seterusnya. Maka hasilnya 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Hasilnya 24. Selanjutnya saya akan mengajak kita semua untuk tidak lagi menggunakan cara manual seperti tadi, yaitu dengan memanfaatkan rumus permutasi. Di mana 4 calon pimpinan tadi sebagai N, yaitu 4, dan 3 pilihan ketua, sekretaris, bendahara adalah R sama dengan 3, maka rumus N permutasi R bisa kita ganti menjadi 4 permutasi 3, kita buka rumusnya yang semula N faktorial menjadi 4 faktorial, N dikurang N menjadi 4 kurang 3 faktorial. 4 faktorial dibagi 1 faktorial. 1 faktorial itu nilainya 1, 4 faktorial perkalian mundur, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 24. Berarti hasilnya sama ya dengan yang tadi kita mengerjakan manual, yaitu 24. Berlanjut ke jenis-jenis permutasi. Yang pertama akan kita bahas yaitu jenisnya adalah permutasi siklis. Nah, dari namanya sudah jelas permutasi siklis dari kata circle atau lingkaran ya. Jadi di sini definisinya adalah suatu permutasi yang dibuat dengan menyusun anggota-anggota suatu himpunan secara melingkar. Rumusnya adalah N-1 faktorial. Rumusnya adalah N-1 faktorial. Jenis yang kedua, permutasi dengan pengembalian. Nah, maksudnya permutasi dengan pengembalian nanti kita aplikasikan ke dalam contoh agar lebih jelas. Rumusnya adalah N permutasi R sama dengan N pangkat R. Bukan R pangkat N ya, N pangkat R. Kemudian, jenis yang terakhir, permutasi N objek yang sama. Jadi, di mana R-nya nanti akan dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang sesuai dengan kesamaannya.
Ya, jadi di sini ada permutasi N itu seluruhnya, objek seluruhnya. K1 itu adalah bagian dari N, tapi dia punya kelompok sendiri. Jadi kelompok dalam kelompok besar, kelompok kecil dalam kelompok besar. Jadi K1, K2, K3, dan seterusnya adalah kelompok kecil-kecilnya. Dan N besar adalah kelompok utuh atau kelompok besarnya. Jadi rumusnya hanya N faktorial dibagi kelompok-kelompok kecil tapi difaktorialkan. Jadi dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, dan seterusnya sampai KT faktorial. Kita langsung mengaplikasikan sifat-sifatnya, ya. Kita mengaplikasikan sifat-sifatnya. Seorang manajer produksi ingin membuat daftar nomor barcode untuk produk-produk yang akan dihasilkannya. Barcode itu terdiri dari 6 digit angka dengan menggunakan angka 0 sampai 9, jadi ada 10 jenis digit angka. Dalam tiap susunan barcode itu dibolehkan adanya digit angka yang sama. Nah, ada berapa banyakkah susunan barcode yang dapat dibuat? Di sini ada kalimat yang unik, dibolehkan adanya digit angka yang sama. Maka ini merupakan rumus dari permutasi dengan pengembalian. Ya, permutasi dengan pengembalian. N-nya 10, R-nya 6. 10 asalnya dari pilihan angkanya ada 0 sampai 9, berarti ada 10 digit angka, ya. Kemudian R-nya 6 karena kita ingin membuat nomor barcode yang terdiri dari 6 digit angka, maka kita gunakan rumus permutasi dengan N objek dengan pengembalian, yaitu N pangkat R. Jadi 10 pangkat 6, 1 juta susunan. Maksudnya gimana? Dengan pengembalian, kita alihkan dulu ke manual. Jadi seandainya di sini saya punya kotak, ya, di sini ada 6 kotak, karena di sini mintanya 6 digit angka, maka saya buat 6 kotak, di mana saya memilih secara random angkanya dari 0 sampai 9. Saya pilih angka pertama digitnya 3, diikuti 1, diikuti 0, dan saya memasukkan angka 3 kembali. Kenapa kok boleh saya memasukkan angka 3 kembali? Karena di soal ada kata-kata dibolehkan adanya digit angka yang sama. Jadi sudah dipakai, dikembalikan lagi, dan boleh dipakai lagi. Jadi maksudnya seperti itu, ya. Kemudian saya pilih angka 6, selanjutnya angka 9. Jadi di sini saya beri keterangan setelah mengambil angka 3 dipasang sebagai digit pertama, lalu dikembalikan lagi ke kumpulan bilangannya atau dapat diulang kembali sebagai digit pada urutan lainnya, yakni digit keempat. Jadi apakah saya bisa menggunakan digit 3, 3, 3, 3, 3, 3? Boleh, karena memang dibolehkan menggunakan digit angka yang sama. Jadi kalau kita hitung secara manual cukup lama, maka manfaatkanlah rumus N dipangkatin R. Hasilnya 1 juta susunan. Aplikasi jenis permutasi yang kedua. Sekelompok mahasiswa yang terdiri dari 7 orang duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Dalam beberapa cara, ketujuh mahasiswa itu dapat diatur sekeliling meja bundar tersebut. Maka dapat saya tulis N sama dengan 7 karena objeknya ada 7. Kemudian saya akan menggunakan permutasi siklis. Mengapa? Karena jelas ada kata-kata mahasiswa tersebut akan mengelilingi sebuah meja bundar yang pastinya bentuknya circle atau kita bisa bilang siklis. Nah, ditanya dalam berapa cara, maka kita buka dulu rumusnya N-1 faktorial. Berarti N-nya saya ganti 7. 6 faktorial hasilnya. Perkalian mundur sampai bilangan asli terkecil yaitu 1. Diperolehlah 720 cara atau susunan duduk mahasiswa tersebut. Jika kita mau hitung secara manual, ilustrasinya seperti ini. Dimulai dari A, B, C, D, E, F, G.
Nah, yang satunya A masih di posisi yang sama sampai E, tapi F dan G bertukar tempat. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti diterusin A, B, D masih sama, mungkin bisa kita tukar posisi G dan E, F tetap sama, dan seterusnya. Nanti akan diperoleh 720 cara duduk gitu ya. Lalu ada kondisi khusus ya, kondisi khusus yang biasanya misalnya seperti ini. Dari 7 mahasiswa tersebut ya, dari 7 mahasiswa tersebut, ternyata ada 2 orang, misalnya saya misalin A dan B, mereka akan selalu berdampingan atau bersebelahan. Ya, mereka tidak bisa dipisahkan, selalu berdampingan. Lalu apakah N-nya tetap 7? Nah, di sini ada pengecualian karena ada kondisi khususnya lagi. A dan B kita hitung hanya satu. Kalau tadi kita punya A, B, C, D, E, F, G. Ini kita hitung satu, maka jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N yang sekarang 6. Oke, ini adalah aplikasi jenis permutasi lagi. Banyaknya cara penyusunan untuk kata basa-basi dengan double S ya di sini. Yaitu, nah di sini masuk kategori jenis permutasi dengan K objek yang sama ya. Jadi kenapa kok masuknya ke situ? Karena kalau kita lihat ini adalah kelompok besarnya basa-basi. Nah, ada huruf B lebih dari satu, huruf A lebih dari satu, huruf S lebih dari satu. Maka terdiri dari kelompok-kelompok kecil. Kelompok B, kelompok A, kelompok S, dan kelompok I. Meskipun kelompok I hanya satu anggotanya ya. Jadi dapat saya tulis N-nya ada 10 dari basa-basi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. K1 huruf B ada 2, K2 huruf A ada 3, K3 huruf S ada 4, K4 huruf I ada 1. Maka bisa kita gunakan rumus 10 faktorial dibagi 2, dibagi 3 faktorial, dibagi 4 faktorial. Mohon maaf, di sini ada typo ya, harusnya 1 faktorial. Jadi kalau saya hitung ulang, menjadi 10 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, dan 1 faktorial. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Mengapa saya berhenti di 4? Karena saya mengharapkan antara 4 faktorial yang atas dengan 4 faktorial yang bawah bisa saya coret atau saya bagi. 1 faktorial nilainya 1, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial 2 kali 1. Maka 3 kali 2 ini bisa saya coret dengan 6, 2 ini bisa saya coret dengan 8, hasilnya 4. Jadi 10 kali 9 kali 4 kali 7 kali 5. Diperoleh 1260 susunan atau cara. Lalu bagaimana dengan manualnya? Nah, kalau manualnya seperti ini, kita susun basa-basi sesuai dengan soal, kemudian boleh kita tukar SI yang belakang menjadi IS dan seterusnya ke bawah. Kemudian bisa kita ganti bisa basa, tadinya basa-basi, ya kan? Nanti seterusnya. Ini akan banyak sekali hasilnya, sesuai dengan perhitungan permutasi kita 1260 cara. Nah, di sini oke, baik. Ini sebenarnya yang tadi sudah saya terangkan ya, ada kondisi khusus di mana sekelompok mahasiswa yang terdiri 7 orang mengelilingi meja bundar, 3 orang akan selalu duduk berdekatan. Nah, jadi kita nggak hitungnya N-nya 7, tapi N-nya 5. N-nya 4. Kenapa? Karena 7 dikurang 3. Jadi 3 orang ini dihitung 1 ya, 3 orang ini dihitung 1. Mungkin saya lebih perjelas lagi ya. Jadi 7 orang, itu kan 7 orang dikurang 3, maka tinggal 4 orang. Tapi hati-hati, 4 orang ini
sorry, yang 3 orang ini kita hitung 1. Jadi 4 ditambah 1. Maka benar ya, di sini N-nya adalah 5. Ya, jadi kalau saya misalin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang di mana 3 orang ini dihitung 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi boleh caranya 7 dikurang 3 dulu hasilnya 4. Nah, 3 ini kita hitung 1, berarti ditambahkan dengan 4 jadinya 5. Seperti itu. Nanti baru dimasukin ke rumus permutasi siklis, yaitu N-1 faktorial. Diperoleh 4 faktorial. Manualnya seperti apa? Manualnya seperti ini. ABC ya, ABC, BAC, CBA, ini adalah yang 3 orang tadi. Ya, yang 3 orang tadi. Nah, 3 orang tadi itu dihitungnya apa namanya, 1 ya kan, dihitungnya 1, tapi mereka masih punya 6 kemungkinan cara duduk ya. Jadi untuk yang 3 orang itu punya 6 kemungkinan cara duduk. Jadi 3 orang misalnya saya kasih nama ABC, ini bisa punya kemungkinan cara duduk tersendiri dibandingkan yang 4 orang tadi yang ini. Nah, ini harus kita hitung. A, B, C. Nanti bisa tukeran A, C, B. Bisa tukeran B, A, C. Dan seterusnya. Seperti itu. Atau bisa kita hitung secara manual seperti ini. 3, N-nya 3 yaitu ABC, dan duduknya juga 3 orang, ABC juga, karena nggak ada yang ditinggal. Maka 3 permutasi 3 menjadi 3 faktorial, 3 dikurang 3 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 kali 1 dibagi 0 faktorial. 0 faktorial sudah dibahas di video notasi faktorial, yaitu 1. Jadi hasilnya adalah 6. Lalu bagaimana cara menggabungkan 24 tadi dengan 6 ini? Ini masuk kaidah perkalian. Ya, ini masuk kaidah perkalian. Kenapa? Karena kita menggunakannya sekaligus, bukan pilihan. Jadi, tadi 7 orang yang kita bagi 2, 3 sama 4. Nah, di mana ini dihitung 1, kemudian ditambah dengan 4 menjadi 5, gitu kan ya. Kita hitung dengan permutasi siklis, 5 dikurang 1 faktorial menjadi 24. Lalu yang 3 ini kita hitung, hasilnya adalah 6, ya kan, 6 dari 3 permutasi 3 tadi. Nah, mereka ini adalah satu kelompok besar utuh yang mau duduk bersama. Jadi sekaligus duduknya. Enggak yang 3 orang dulu duduk, terus nanti dihitung lagi 3 orang berdiri, 4 orang duduk, atau sebaliknya. Tidak seperti itu. Jadi mereka tetap 7-7-nya duduk bersama bersamaan. Jadi kita kalikan hasilnya yang 5 tadi, yang N-nya 5, dikalikan dengan yang N-nya 3. Jadi 24 dikali dengan 6, hasilnya 144. Kembali lagi mengulas yang tadi saya contohkan ya, 7 mahasiswa, N-nya 7, misalnya ada 2 orang mau bersamaan. Berarti jadi misalnya di sini 6 ditambah bukan 6 ya, tapi 5 ditambah 1 karena 7 kurang 2, 5 ya. Jadinya 6. Maka kita hitung siklisnya 6 kurang 1 faktorial, hasilnya 5 faktorial. Nah, yang 2 ini kita hitung ya, A dan B misalnya, berarti 2P2. 2P2 itu adalah 2 faktorial dibagi 0 faktorial, hasilnya 2. Jadi nanti dikali 2 hasilnya. Gitu ya. Hampir sama seperti ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.